Fadel Bajide berencana melaporkan balik anak Nikita Mirzani, Loli alias Laura Mizani atas dugaan tindakan mencurigakan terkait pernyataan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Langkah hukum ini dilakukan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila. Razman Nasution, pengacara Fadel Bajide, menyatakan bahwa pihaknya menemukan bukti baru yang mengarah pada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sulung Nikita Mirzani tersebut. Bukti ini didasarkan pada BAP terbaru Loli, di mana ia mengaku hamil pada 9 Mei 2024, tapi Razman menganggap pernyataan ini janggal. Pasalnya, Loli datang ke Indonesia pada bulan Maret, sehingga kehamilan tidak mungkin membesar hanya dalam waktu 1,5 bulan. Kepada Razman, Fadel juga bersumpah membantah telah melakukan hubungan intim dan memaksa Loli untuk menggugurkannya. Fadel Bajide saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila atas laporan Nikita Mirzani. Polisi pun resmi menahan Fadel selama 20 hari sejak Kamis 13 Februari 2025. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Paling suka nih sama pengacara yang udah bikin statement duluan sebelum pengadilan, bahkan udah mengaminkan kalau kliennya itu dinyatakan bersalah. Nggak cuma sampai di situ aja nih. Nah, yang nantinya kita tunggu di pengadilan itu tambahan-tambahan pasal yang akan ditambahkan kepada pihak tersangkanya. Kira-kira apa aja ya? Ini nih yang seru nih. Dan hukuman akhirnya itu kayak gimana? Sering-sering aja nih pengacaranya suka memberikan kebablasan berita seperti ini. Jadi kitanya udah tahu gambaran hasil akhirnya kayak gimana. Iya, saya tahu apa yang ada di dalam pikiran kalian. Mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya, ya, kok kenapa baru kemarin Fadel Bajide itu bisa ditetapkan sebagai tersangka setelah selama kurang lebih 7 bulanan kasus ini mulai dari Nikita Mirzani membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Mungkin kalian semuanya berpikiran seperti itu kan? Ya, jadi begini, menurut pernyataan yang diberikan oleh Razman Arif Nasution selaku pengacara dari Fadel Bajide, ya, setelah Fadel ditetapkan sebagai tersangka dan selesai diperiksa, ya untuk yang terakhir kalinya kemarin, yang saya dengar dari apa yang disampaikan oleh Razman Arif Nasution ini, dikatakan di situ bahwa selama ini keterangan yang diberikan oleh Fadel, ya, dan keterangan yang diberikan oleh Loli atau Laura Mizani Mawati itu sama, bahwa keduanya antara Fadel dan Loli ini membantah kalau ada yang namanya Hamidun dan ada yang namanya anak di bawah umur. Nah, dari keterangan antara Loli dan Fadel selama ini yang keterangannya itu sama satu dengan yang lainnya, pihak penyidik pun belum bisa nih menentukan tersangka di dalam kasus ini atau di dalam laporan polisi yang dibuat oleh Nikita Mirzani. Nah, hingga pada akhirnya seperti yang kita ketahui, Nikita Mirzani baru-baru kemarin sebelum hari Kamis kemarin itu mengatakan bahwasannya Loli atau Laura Mizani Mawati ini sudah bisa memberikan keterangan atau kejujuran yang sejujur-jujurnya terkait apa yang terjadi dengan dirinya selama ini dengan Fadel. Nah, makanya kemarin itu Loli atau Laura Mizani Mawati ini pun dibawa lagi ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan terkait dengan apa yang disampaikannya kepada orang tuanya atau keluarga seperti itu. Dan juga untuk terakhir kalinya juga si Fadel yang menjadi terlapor pun diperiksa dengan 53 pertanyaan, yang hingga pada akhirnya keterangan terakhir yang diberikan oleh Laura Mizani Mawati ini dianggap oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sebagai fakta hukum. Makanya status
Fadel sebagai terlapor yang sebelumnya sebagai saksi dinaikkan sebagai tersangka dan Fadel pun ditahan untuk 20 hari ke depan. Nah, Rasman pun sebagai pengacaranya Fadel menyebut kemarin ada disampaikan seperti ini, bahwasannya mereka dan tim akan mengajukan pra peradilan ataupun upaya hukum lainnya seperti. Dan Rasman juga mengatakan bahwasanya nanti di pengadilan apakah keterangan terakhir yang disampaikan oleh Loli kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan masih tetap sama dengan keterangan Loli nanti di persidangan seperti itu. Dan Rasman juga menyebut bahwa keterangan terakhir yang disampaikan oleh Loli ini akan terus didalami seperti itu. Ini yang lagi rame guys ya, Fadel ketangkap lagi. Ini yang kedua kali. Yang pertama kan kasus yang ini kasusnya beda lagi. Kasus sama dengan anaknya si NM. Untuk hukumannya ini nggak tanggung-tanggung ya guys ya. Berat, kayaknya sih berat sih kalau karena itu membunuh anak yang tidak tahu apa-apa. Ya betul, ini adalah kasus yang sedang viral juga, yaitu kasus Fadel yang jadi tersangka atas kasus terhadap Loli, anak dari Nikita Mirzani guys. Nah, sebelumnya laporan ini sudah dilakukan oleh ibu kandung dari Loli, yaitu Nikita Mirzani sendiri guys, untuk beberapa bulan yang lalu. Cuman untuk penangkapan dan penetapan Fadel sebagai tersangka itu mungkin baru beberapa hari ini. Nah, mungkin dalam video tersebut ini agak sedikit salfok ya terhadap ekspresi dari si Fadel Bajide ini, yang pada saat dilakukannya sidang pers oleh pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus dari si Fadel ini. Nah, mungkin teman-teman sudah nonton ya videonya, itu ekspresinya kelihatan bahwa dia tidak merasa bersalah, dia merasa bahwa dirinya itu tidak ada beban ya, merasa tidak ada sesuatu yang kayak penyesalan lah terhadap ekspresi dia. Nah, jadi guys, selama ini apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Loli, yaitu Nikita Mirzani sendiri, selama ini memang membuahkan hasil ya. Dia membuktikan kepada kita semua bahwa memang Fadel Bajide ini memang tersangka gitu atas kasus yang dialami oleh anaknya sendiri. Bahkan juga katanya ada pemerasan dan juga ada beberapa kasus yang lainnya gitu. Dan ini teman-teman bisa kita lihat ya, bahwa memang seorang ibu itu sebenci-bencinya sama anak pasti akan memperjuangkan anaknya gitu. Jadi mungkin di sini kita bisa jadi pelajaran buat kita semua bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, ibu ya tetap ibu gitu ya. Atau mungkin dari teman-teman ada saran yang baik buat permasalahan ini, atau buat contohnya buat kita semua ya, teman-teman nanti bisa tinggalkan di kolom komentar aja. Oke. Baru pernah ya guys lihat tersangka senyum-senyum kayak gitu, terus kayak mukanya tuh kayak nggak ada penyesalan sama sekali gitu loh, iya kan? Aduh, gimana ya itu ngomongnya kok, aduh, kayak seolah-olah dia tuh nggak tahu ngindarin malu atau gimana gitu ya kan, karena sama ini dia petantang-petenteng ya kan, kayak nantangin banget gitu loh ya. Padahal kalau emang dia cinta sama anaknya, kenapa sih harus nantangin ibunya gitu loh. Emang kayaknya si Fadel ini kebanyakan makan mecin ya, kebanyakan makan junk food, udah gitu ketutup rambut, jadi mikirnya nggak pinter gitu loh ya, nggak bisa ngambil hati ibu pacarnya. Coba kalau tingkahnya oke, baik, iya kan, paling nggak dia treatment lah ya bisa ngambil hatinya Kak Niki gitu. Ya udahlah ya, emang susah ya kalau minim attitude gitu ya, nggak ada adab, akhlaknya juga minus banget ya. Mau kesian ya kesian gimana, emang anaknya yang milih kayak gitu kan, yang mau kayak gitu. Udah gitu yang keselnya itu bapaknya ngedukung banget gitu sama abang-abangnya itu ya. Oke lah, emang namanya seorang adik ya, seorang keluarga pasti didukung gitu. Tapi nggak gitu juga, sampai yang salah pun didukung gitu. Harusnya dikasih tahu lah ya, itu salah nak, ini yang bener loh nak gitu. Kamu nggak boleh loh giniin anak orang, kamu nggak boleh loh apa sampai berhubungan terlalu jauh sama anak orang. Harusnya kan diedukasi gitu ya sama orang tuanya gitu ya. Nggak tahu, mungkin orang tuanya juga udah ngasih peringatan atau nasihat-nasihat lah gitu ya. Tapi emang anaknya yang dablek kayaknya ya. Ikut seneng deh, satu hama udah pakai baju oranye ikut seneng ya. Satu persatu musuhnya Kak Niki udah tumbang ya. Siapa tuh? Mira Hayati, terus si Papi Online ya. Terus sekarang Fadel. Next
siapa lagi nih next ya, selanjutnya siapa lagi nih guys? Puyeng juga sih ya ngikutin drama ini tuh kayak sinetron gitu ya, berseri terus ya. Nggak berasa udah 7 bulan ngikutin dramanya Fadel sama Loli ya. Tapi finally ya, yang namanya salah ya wajib dihukum memang gitu, sesuai apa yang dia lakukan. Emang ya wanita yang satu itu, Kak Niki tuh kayak Wonder Woman banget. Dia tuh ngelawan semua musuh-musuhnya tuh ya seorang diri gitu loh. Nggak ada keroyok-keroyokan. Emang yang main keroyokan tuh guys cuman orang kampung doang, yang mentalnya mental kodok gitu, mental combro ya. Itu orang kampung doang. Kalau apa-apa ngaduan sama keluarga, iya kan gitu ya. Memang sih kita ngadu, tapi kita nggak pernah main keroyokan gitu. Orang-orang kayak Kak Niki tuh ya begitu, yang namanya sama keluarga pasti kita sharing lah ya gitu, tapi bukan main keroyokan kayak si ular itu. Nora banget. Emang sekali orang udik ya, mindsetnya udik aja. Tuh Kak Niki tetap semangat ya, tetap menjadi ibu yang terbaik.